Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, kami boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami tidak mungkin percaya dan juga tidak mungkin diselamatkan. Maka dari itu Tuhan, kiranya kami boleh memiliki kehidupan yang mengucap syukur senantiasa atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang boleh memerdekakan kami dari segala belenggu dosa dan juga pengajaran yang salah. Dan kami juga mau Tuhan supaya kami hidup menurut kebenaran Tuhan saja dan kami bisa menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan yang berdosa ini untuk boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan secara khusus kepada kami pribadi lepas pribadi melalui khotbah firman Tuhan hari ini. Berkatilah setiap kami Tuhan, tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita akan membacanya bersama-sama, Yesaya 32 ayat yang ke-17. Hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana Nuh menaati kebenaran Allah. Dan di sini di dalam kitab Nabi Yesaya ada suatu rahasia yang tersimpan begitu baik yang kita bisa pelajari. Yesaya 32 ayat 17, mari kita buka suara kita bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat perikop dari tulisan Nabi Yesaya ini di dalam Yesaya 32 dan ayat 17 ini, perikop ini menjelaskan bagaimana Tuhan menghukum orang yang berdosa dengan cara memberikan kerugian, kemiskinan, bahkan penderitaan kepada orang-orang yang melawan Tuhan, kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan juga melanggar perintah-perintah Tuhan. Oh, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang ternyata Dia bisa memakai segala kondisi yang buruk itu untuk menegur atau menghukum orang yang berdosa. Tuhan izinkan kecelakaan, Tuhan izinkan penderitaan, kesakitan tubuh bisa terjadi kepada orang-orang yang Tuhan ingin hukum kepada mereka. Tuhan mampu memakai segala hal-hal negatif tersebut untuk menyadarkan kita bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan dan seharusnya kita kembali kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Tetapi waktu kita melihat Tuhan izinkan segala kesakitan, keburukan, kerugian, masalah terjadi dalam hidup kita, itu bukan dengan maksud yang jahat, melainkan dengan maksud Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan demi kita sendiri. Tuhan itu Allah Maha Kuasa, Dia mampu bekerja sekalipun dengan instrumen-instrumen yang negatif, bahkan yang buruk sekalipun. Tuhan bisa pakai iblis menjalankan kehendaknya, Tuhan bisa pakai orang jahat sekalipun menjalankan kehendaknya, Tuhan bisa pakai kesakitan, penderitaan, kemiskinan untuk membuat kita menjadi lebih baik di mata Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu di dalam bijaksana Tuhan yang seringkali tidak mampu kita mengerti. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen kita punya iman dan kebenaran bahwa Tuhan itu pasti baik. Tuhan itu God is good all the time. Tuhan itu baik setiap waktu. Tuhan adalah Allah yang memiliki motivasi paling murni, paling benar, paling tulus, paling baik ketika Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini. Tidak ada maksud jahat. Tuhan bukanlah pencipta dosa. Tuhan bukanlah pencipta kejahatan, tetapi Tuhan bisa izinkan hal-hal tersebut terjadi dalam dunia ini. Itu yang seringkali kita tidak mengerti. Dan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan bahwa Tuhan memberikan suatu kejelasan. Tuhan memberikan suatu janji bahwa di mana ada kebenaran, di situ pasti ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk
selama-lamanya. Tuhan kasih rumusan pasti seperti resep dokter kepada kita yang sedang sakit. Kalau ada kebenaran, di situ pasti ada tumbuh damai sejahtera. Bukan saja ada damai sejahtera, tetapi akibat kebenaran adalah suatu ketenangan hati, ketentraman, dan juga kebaikan bagi kita selama-lamanya. Di dalam terjemahan English Standard Version itu lebih jelas keindahan sastra yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Itu dia dikatakan bahwa and the effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness quietness and trust forever. Efek kebenaran adalah kedamaian. Hasil dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Inilah ya kunci yang Tuhan berikan kepada setiap orang, setiap manusia. Mau hidup damai sejahtera, cari kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang palsu. Mau hidup tentram, mau hidup tenang di dalam Tuhan, carilah kebenaran, lakukan kebenaran, kenalilah apa itu kebenaran yang sejati dalam Tuhan. Kamu akan mendapatkan suatu ketenangan, suatu kedamaian, suatu kesejahteraan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana agar seseorang itu bisa memperoleh kebenaran Tuhan? Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, di situ dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dilanjutkan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus katakan bahwa kamu tetap dalam firman, bergumul dalam firman, berarti kamu adalah murid Yesus Kristus. Tetapi Yesus juga tambahkan suatu akibat ketika kita merenungkan firman sungguh-sungguh, mempelajari firman Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mengetahui kebenaran, kita akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang kita ketahui dan kita kenal itu akan berdampak di dalam kehidupan kita, dan itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari segala belenggu dosa dan ajaran yang salah. Itu kebenaran, berarti kebenaran itu yang diberikan oleh Yesus Kristus memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Kebenaran Tuhan inilah yang diperjuangkan oleh para reformator Kristen. Martin Luther sangat cinta kebenaran sampai dia menjadi profesor Alkitab. John Calvin suka kebenaran sampai dia mengumpulkan kebenaran-kebenaran, mengkristalkan kebenaran-kebenaran Alkitab supaya kita bisa pelajari kebenaran dengan mudah, dengan sederhana, dengan tepat, dengan komprehensif. Itu John Calvin. Ulrich Zwingli juga memperjuangkan kebenaran. John Knox menghargai kebenaran. Mereka semua sangat cinta kebenaran Tuhan. Dengan demikian, di dalam kehidupan mereka, efek dari kebenaran yang mereka perjuangkan adalah damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka mengalami segala hal yang buruk, kesakitan tubuh, perlawanan secara mental yang begitu besar sebagai reformator Kristen, reformator gereja, tetapi di dalam hati yang terdalam mereka itu Tuhan kasih janji, Tuhan kasih penghiburan, yaitu kamu akan mendapatkan ketenangan. Kamu akan mendapatkan kedamaian. Kamu akan mendapatkan ketentraman. Bukan saja janji tersebut ada di dalam kitab Nabi Yesaya, tetapi dalam Matius 11 ayat 28 pun, Yesus mengatakan, marilah kepadaku setiap yang letih, lesu, dan beban berat. Kamu akui, kamu sedang letih, lesu, dan berbeban berat, itu adalah kebenaran. Akui. Ya, jangan membohongi dirimu sendiri. Akuilah kamu sedang letih. Akui kamu sedang berbeban berat, kemudian datanglah kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Yesus sendiri akan janjikan kelegaan, rest, comfort, suatu ketenangan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah Allah sendiri. Allah tidak pernah tidak damai. Allah selalu tenang menghadapi seluruh masalah. Tuhan itu tidak pernah kaget, Tuhan itu tidak pernah shock. Selalu ada solusi di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan tidak ada solusi lagi. Tuhan itu paling memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Kita ingat perjuangan Martin Luther, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia mengungkapkan 95 tesis. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang dia pelajari di dalam Alkitab dan dia pertemukan dengan pengajaran gereja Katolik pada saat itu, 500 tahun yang lalu. Dengan kebenaran yang dia pahami, dia tancapkan 95 pernyataannya yang dia tidak setuju dengan praktek gereja pada saat itu. Lalu
ketika dia menjalankan kebenaran, dia memperjuangkan kebenaran bagi gereja, bagi umat Tuhan, apa hasilnya? Dia diadili. Apa hasilnya ketika memperjuangkan kebenaran? Dia disidang oleh pemimpin-pemimpin gereja. Dia dikejar, dimusuhi, disalah mengerti, bahkan diekskomunikasi oleh gereja saat itu. Memperjuangkan kebenaran Tuhan bukan berarti mudah ya, tetapi justru banyak sekali penderitaannya. Tapi toh tetap dilakukan oleh Martin Luther. Kenapa? Karena Martin Luther sangat mencintai Alkitab. Apa yang dia terima dari Alkitab, kebenaran itu tidak membuatnya berdiam diri. Kebenarannya itu membuat dia melakukan sesuatu. Alkitab itu menyadarkan dan menggerakkan Luther untuk memproklamasikan kebenaran. Hidup Luther itu lebih damai konfrontasi kepada ajaran yang salah daripada diam-diam saja. Padahal kalau kita pikir sebagai manusia justru diam-diam saja itu tenang, damai, sejahtera. Tetapi kebenaran Tuhan membuatnya untuk memperjuangkan kebenaran itu lebih damai daripada diam saja. Ya, meskipun harus konfrontasi, meskipun harus banyak penderitaan, itu tetap lebih damai daripada dia diam, bungkam terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka Martin Luther mengatakan Alkitab adalah otoritas tertinggi seluruh manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah, bukan jasa manusia. Gereja harus memberitakan firman, bukan tradisi dan aturan yang dibuat oleh manusia. Inilah yang diperjuangkan para reformator gereja, ya kurang lebih 500 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita taati, yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Dan seringkali itu banyak hal pergumulan yang kita lakukan. Bagaimana kita berjuang untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya sehari-hari itu tidak mudah. Tetapi kita ingat janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mencari kebenaran ataupun melakukan kebenaran, bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kamu mau damai sejahtera, cari kebenaran. Justru kalau kamu menolak kebenaran, berbohong, memalsukan kebenaran, kamu sendiri yang takut kok. Kamu sendiri yang takut ketahuan orang. Lihat Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, tidak percaya kebenaran firman Tuhan, dia bersembunyi kok dari Tuhan. Dia malu. Akibat dosa itu adalah ketakutan. Berkebalikan dengan akibat kebenaran. Orang yang melakukan dosa itu ada ketakutan kok. Ada penyesalan, ada kesalahan, ada ingin menyembunyikan dosa tersebut. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian kita lebih bodoh lagi ya. Ketika kita melakukan dosa itu kita lebih takut sanksi sosial daripada sanksi Tuhan sendiri. Kita lebih takut ketahuan orang daripada ketahuan Tuhan. Maka untuk menakut-nakuti orang supaya tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ditakut-takuti saja. Nanti ketahuan orang, nanti dihakimi orang, nanti dipermalukan orang. Itu lebih takut ya daripada ketahuan Tuhan yang maha tahu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menaati kebenaran itu sulit, tetapi ada upah yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan. Itu sama seperti peribahasa di dalam bahasa Indonesia ya, di dalam Indonesia ini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita memang bersakit-sakit dulu ya. Kita berjuang untuk taat kepada kebenaran, tetapi ada suatu damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita semua. Perjuangan dulu baru dapatkan mahkota. Mahkota itu melambangkan apa sih? Suatu ketenangan, kedamaian, punya kuasa seperti itu ya. Dan kita kalau mau mendapatkan mahkota, selalu jalannya adalah jalan salib. Itu yang Yesus jelaskan. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa oh ya kita harus taat, kita harus melakukan kebenaran, kita harus menghormati Tuhan. Tetapi itu bukanlah suatu kegiatan yang populer di dalam dunia ini, suatu kegiatan yang diinginkan oleh banyak orang. Ini adalah suatu kegiatan yang sulit sekali dilakukan oleh banyak orang. Apalagi dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian digambarkan seperti limbah yang begitu bau dan kotor karena dosa. Ya, kalau kita memasuki limbah atau suatu tempat yang kotor dan bau, kita pasti tidak senang ya, tidak enak. Dan itu menimbulkan suatu hal yang bahaya dalam tubuh kita.
Demikian setiap hari kita memasuki dunia, kita hidup dalam dunia ini, ada suatu bau dosa, kekotoran dosa, lingkungan yang menggoda kita untuk terus melakukan dosa. Dan itu tidak mudah ketika kita mau melawan atau melawan arus dosa tersebut ya. Kita bisa menjadi seorang yang sangat tersendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang tokoh Alkitab pertama, ya, seorang tokoh Alkitab pertama yang memperjuangkan kebenaran Tuhan di tengah lingkungan yang begitu bau dan kotor karena dosa ini adalah Nuh. Ini adalah tokoh pertama yang berjuang. Ketika kondisi masyarakat dunia atau kotanya itu sudah jelas berdosa, dia dan keluarganya sendiri berusaha untuk melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat ya, Kejadian pasal yang pertama itu bicara soal apa? Bicara soal penciptaan. Kejadian pasal yang kedua bicara soal apa? Bicara soal penciptaan, tetapi lebih khusus ke manusia. Laki-laki dan perempuan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian pasal 3 bercerita tentang apa? Kejadian ketiga bicara tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, mengalami ketakutan, ketidakdamaian, kemaluan ya, dan juga digoda oleh iblis, karena jatuh digoda oleh iblis. Itu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu kejadian 3. Kejadian 4 cerita tentang apa? Yaitu cerita tentang perang saudara. Yang pertama kali antara Kain dan Habel, dan Kain membunuh Habel. Kejadian 5 bicara soal menjelaskan bagaimana keturunan Adam Tuhan pelihara begitu banyak, dan begitu banyak sekali anak-anak dan cucu Adam sendiri. Nah, kemudian ketika memasuki kejadian 6, ini adalah soal kondisi manusia yang di dalam dunia ini yang sangat berbeda dengan kejadian pasal-pasal sebelumnya. Yaitu apa? Kejahatan itu semakin merebak. Kualitasnya semakin besar, kuantitasnya semakin banyak, sampai seolah-olah hanya ada Nuh dan keluarganya saja yang melakukan kebenaran. Semuanya melakukan kesalahan. Tapi mereka rasa mereka damai sejahtera. Mereka berbuat jahat, mereka melakukan kekerasan, kekerasan fisik, pikiran yang jahat, kekerasan seksual, semua melakukannya. Dan tidak ada yang tidak melakukannya, dan mereka merasa damai. Oleh karena itu mereka lakukan terus. Sebenarnya yang kita tahu bahwa mereka sedang mengalami kedamaian yang palsu. Karena mereka bukan melakukan kebenaran. Sedangkan Nuh justru beroleh kasih karunia dari Tuhan, dan dia mau untuk melakukan kebenaran. Di situ dia dapat damai sejahtera. Nuh itu mau mereformasi satu dunia. Ya, Nuh itu mau mereformasi satu masyarakat yang besar. Dia taat, pergi ke atas gunung, dia membangun bahtera, dan juga mengabarkan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, Tuhan mengatakan akan menghukum dunia ini. Mari percaya kepada Tuhan. Di dalam kisah Nuh membangun bahtera, 4 kali dikatakan bahwa kehidupan Nuh itu memiliki kehidupan yang benar dan taat. Mari kita baca satu persatu bagian Alkitabnya. Kejadian 6 ayat 22. Saya akan bacakan ya bagi kita semua. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini kalimat pertama ya. Kalimat kedua di dalam Kejadian 7 ayat 5, di situ dikatakan Nuh melakukan hal yang benar. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Kejadian 7 ayat 9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kejadian 7 ayat 16, di situ dikatakan, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi kehidupan Nuh adalah kehidupan yang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Tetapi orang yang beroleh kasih karunia itu ternyata mendapatkan banyak perintah dari Tuhan. Perintah-perintah dari Tuhan, dan kemudian Nuh mencoba untuk melakukannya, itulah kebenaran. Kebenaran bicara soal bagaimana kita mengenal Tuhan dan juga taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu yang benar.
Di luar itu semua salah, semua berdosa, semua tidak baik. Dan di sini Nuh taat sepenuhnya. Diperintahkan bangun bahtera, diperintahkan untuk mengabarkan Injil, diperintahkan untuk mengatur seluruh bahtera agar binatang-binatang bisa masuk ke dalamnya. Dia juga mengatur binatang untuk bisa masuk ke dalamnya. Itu adalah hal-hal yang ditaati oleh Nuh. Jadi perbuatan yang benar adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan sendiri. Baik di dalam perkataan maupun perbuatan kita, sebenarnya itu adalah suatu pemberitaan juga. Apakah tentang kebenaran atau kepalsuan. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yesaya, Nuh itu sedang mendapatkan damai sejahtera. Justru ketika melakukan perintah Tuhan. Nuh sedang mengalami suatu ketentraman dalam hatinya. Suatu ketenangan, saya melakukan hal yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita saat ini sedang bergumul ya, saya tuh melakukan hal yang apa sih, hal yang benar atau tidak? Kalau kita akhirnya melihat Alkitab dan Alkitab itu menjelaskan kepada kita, kita sedang melakukan hal yang benar kok. Tuhan pasti janjikan damai sejahtera, maka terimalah damai sejahtera itu. Jangan kita menolak ya, Tuhan saya nggak damai sejahtera, padahal saya lakukan yang benar ya. Justru tidak, kita harus beriman dan menerima bahwa Tuhan pasti kasih damai sejahtera. Apa yang kita lakukan benar kok. Sesuai Alkitab kok. Pasti ada damai sejahtera dan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kecuali kita melakukan hal yang salah dan berdosa, wajar takut. Harusnya takut. Jangan merasa diri benar, damai sejahtera padahal melakukan hal yang salah. Ayah Nuh yaitu Lamek, keturunan Set ya. Set ini adalah penggantinya Habel sebagai keturunan umat pilihan Tuhan. Mereka adalah keturunan orang yang beriman. Dan Lamek pada waktu itu sebelum air bah kan ya. Umur 182 tahun ketika Nuh lahir. Dan Lamek adalah seorang petani yang berusaha terus memanen tanamannya, mengerjakan tanahnya yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Itulah kenapa Lamek memberikan nama anak laki-lakinya itu Nuh ya. Yang berarti sebuah rest, comfort. Nuh berarti istirahat. Nuh berarti ketentraman, kedamaian, penghiburan. Mari kita baca Kejadian 5 ayat 29. Ini adalah asal muasal nama Nuh ya. Kejadian 5 ayat 29 di situ dikatakan Lamek ya. Lamek memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Warren Wiersbe menafsirkan bahwa Lamek ini ketika berusaha untuk menjadi petani dan juga bekerja bagi tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan ini, dia ingat janji Allah bagaimana seorang penebus akan datang dan mengalahkan setan dan kutuknya. Ya, Lamek ini ingat dan Lamek menamakan Nuh itu Nuh karena berharap supaya Nuh itu menjadi penggenapan janji tersebut. Ya, penggenapan janji bahwa ada penebus, ada seorang yang baiklah yang bisa mengubah suatu kondisi yang berdosa. Nuh ini dijelaskan sebagai tipologi Yesus Kristus. Ya, kita tahu ya, tipologi adalah suatu istilah bagaimana kita memahami ada suatu corak, ya, ada suatu tipe bagaimana Tuhan munculkan seseorang atau peristiwa ataupun benda yang mirip sekali dengan Yesus Kristus. Jadi jangan pikir Bapak Ibu sekalian Injil itu suatu berita yang tertutup gitu ya, suatu berita yang tidak disebarkan. Tadi kita sudah doakan lembaga misi, lembaga penerjemahan Alkitab, banyak kok orang-orang yang mau menyebarkan Injil. Tetapi yang paling mengerti bahwa ingin Injil itu harus disebarluaskan adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan mengabarkan Injil? Salah satunya memakai suatu peristiwa, suatu pribadi manusia, bahkan benda pun Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kaitannya yang kita bisa tarik ternyata kepada Yesus Kristus. Itu namanya tipologi Yesus Kristus, type of Christ. Di sini pribadi Nuh adalah mencerminkan corak yang begitu besar bagaimana
ini berbeda dengan banyak orang sezamannya. Ini ada pribadi Yesus Kristus yang begitu nampak. Itulah seseorang yang hidup serupa dengan Yesus Kristus. Nuh itu menjadi tukang kayu yang bangun bahtera seumur hidupnya ya, bahtera kayu yang begitu besar. Tetapi dikatakan juga Nuh sebagai pengkhotbah kebenaran. Nah, di mana miripnya dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus juga adalah tukang kayu ya seumur hidupnya. Tetapi setelah dia menerima panggilan Tuhan, dia menjadi pengkhotbah seumur hidupnya. Kalau Nuh kan paralel ya, simultan bersama-sama. Dia tukang kayu yang membuat bahtera, yang membangun bahtera, dan juga pengkhotbah kebenaran lewat cara hidupnya dan perkataannya kepada orang sezamannya. Tetapi Yesus jadi tukang kayu dari kecil, di umur ke-30 tahun dia lepaskan tukang kayunya, dia menjadi pengkhotbah kebenaran. Nah itu ya, dalam sejarah itu banyak sekali kok. Bahkan di dalam agama-agama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada corak-corak Tuhan nyatakan juga tentang Tritunggal, tentang Yesus Kristus, Mesias yang akan datang, Juru Selamat yang akan menghakimi dunia. Itu ada kok secara indirect, dan kalau kita lihat di dalam perspektif kita sebagai orang Kristen, itu sangat jelas, itu mengacu kepada Kristus. Namanya agama, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berasal dari satu manusia kok, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menerima wahyu Tuhan, keturunannya, ya kurang lebih kan iman dan kepercayaan mirip-mirip. Namanya manusia, dari satu keluarga, satu keturunan, ada jejak wahyu Tuhan yang Tuhan berikan. Baik wahyu umum maupun wahyu khusus. Meskipun memang wahyu khusus itu tidak diberikan kepada setiap orang, tapi Injil itu ya disebarkan kepada banyak orang. Cuman sebagian orang saja yang bisa menerima wahyu khusus karena anugerah Tuhan ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ayah dari Nuh, yaitu Lamek ya. Nuh juga memiliki nenek moyang yang begitu terkenal, yaitu Henok, yang hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh belajar hidup seperti Henok, yaitu bergaul dengan Allah. Mari kita baca Kejadian 5 ayat yang ke-22. Kejadian 5 ayat 22, di situ dikatakan bahwa, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Lalu Kejadian 6 ayat 9. Nah, ini kita belajar melihat Nuhnya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah inilah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup yang benar berarti hidup yang berjalan bersama dengan Allah. Bergaul dengan Allah dan juga baik dalam perkataan maupun perbuatan selalu terfokus di dalam prinsip yang Allah berikan. Hidup benar yang dijalani oleh Nuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, berasal dari Allah. Karena Allah itu berkasih karunia kepada Nuh, dan juga janji Allah itu dinyatakan kepada Nuh, sehingga Nuh itu memiliki iman. Jadi bukan sekedar dari usahanya Nuh ya di dalam melakukan kebenaran, tetapi di belakang usahanya Nuh itu ada Allah yang berkasih karunia kepadanya. Nuh dan keluarganya adalah orang berdosa, tetapi boleh diselamatkan dari air bah tersebut, itu berdasarkan anugerah Tuhan melalui imannya kepada Allah. Dan Nuh itu menyatakan imannya lewat perbuatan maupun perkataannya. Ingat bahwa masyarakat pada zaman Nuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah masyarakat yang melakukan perbuatan dan perkataan yang berdosa, dan ini sangat kontras ya. Dengan melihat latar belakang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Nuh dan keluarganya yang taat pada Tuhan, itu bukanlah hal yang biasa. Itu adalah hal yang berbeda sekali, melawan arus di zaman tersebut. Seluruh orang sezamannya itu tidak hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi Nuh dan juga keluarganya berusaha terus untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, dia mau terus menyatakan kebenaran Tuhan kepada masyarakat sekitarnya. Ini adalah tugas orang Kristen, bagaimana kita terus memproklamasikan kebenaran, menyatakan kebenaran, sekalipun itu sulit. Ya, sekalipun itu sulit. Sekali lagi Nuh itu dikenal sebagai pembuat bahtera kayu yang begitu besar, sebagai seorang tukang bangunan, dan ingat bahwa bahtera Nuh itu seluas kurang lebih lapangan bola ya, sebesar gedung bertingkat-tingkat, dan panjangnya kalau di dalam Alkitab itu disebutkan 300 hasta,
Ya, diubah kalau dalam standar hasta yang pada umumnya itu berarti panjangnya 135 meter, lebarnya 50 hasta atau lebarnya berarti 22,5 meter dan tingginya itu 30 hasta, yaitu berarti 13,5 meter. Ya, dia berjuang terus melakukan tugas dari Tuhan dan juga dia memberitakan kebenaran. Nah, mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5 di situ dikatakan tentang jati diri atau identitas Nuh ya. Mari kita baca buka suara bersama-sama. 1, 2, 3. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Bapak Ibu saudara sekalian, zaman dulu itu dikatakan oleh Petrus, itu zaman dunia orang-orang fasik, ya terlalu banyak. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan Nuh. Ya, menyelamatkan Nuh itu berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan Nuh pun menjadi seorang pengkhotbah kebenaran. Ya, dia mau menyatakan kebenaran Tuhan, mendeklarasikan kebenaran bukan sebatas lewat kata-kata saja, melainkan melalui perbuatannya juga. Sayangnya orang-orang sezamannya itu karena memang fasik, karena memang mengeraskan hati dan tidak beroleh kasih karunia dari Allah, orang-orang sezamannya itu tidak memperhatikan pesan dari Nuh sendiri. Ya, orang-orang sezamannya itu cuek terhadap suatu proyek yang dibuat oleh Nuh di atas gunung, yaitu proyek Bahtera. Mereka cuek saja, bahkan mungkin menghina. Dan juga mereka tidak mau mendengarkan perkataan Nuh. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada manusia itu kurang lebih adalah 120 tahun sampai penghakiman itu tiba. Jangan pikir Tuhan itu adalah Allah yang jahat ya ketika Tuhan itu menciptakan neraka. Jangan pikir Tuhan itu kejam ketika Tuhan itu menyatakan penghakimannya kepada manusia. Tuhan sudah kasihi dulu manusia tersebut. Dalam jangka waktu tertentu yang sangat panjang, dalam belas kasihan Tuhan yang begitu limpah, dia yang gak sadar, dia yang cuek terhadap kasih dan teguran Tuhan. Sampai ketika penghakiman tiba, ya sudah, itu namanya adil. Tuhan bukan menjadi Tuhan yang jahat ketika dia menciptakan neraka. Tuhan bukan menjadi Tuhan yang jahat ketika dia menghukum manusia yang berdosa, bahkan tidak menyayangkan dunia kuno atau dunia purba. Karena begitu banyak manusia ya sudah ditimpakan air bah. Seolah-olah Tuhan ingin menghancurkan bumi ini ya, tetapi Tuhan tidak menghancurkan bumi, ya Tuhan tetap memelihara bumi ini. Tuhan itu terlalu banyak mengasihi kita sampai ketika ada hukuman, ada teguran yang nyata itu kita rasa sakit. Kita rasa terganggu kenyamanan kita, dan itu membuat kita malah salah paham kepada Tuhan. Tuhan itu kok jahat sih? Saya sudah berjuang keras, tapi tidak dapat hal yang baik. Saya kan melakukan kebaikan, ya. Tapi tidak. Sebenarnya terlalu banyak anugerah Tuhan. Di dalam konteks Nuh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya 120 tahun Tuhan berikan kesempatan kepada orang-orang fasik sezamannya untuk memikirkan ulang kehidupan mereka. Itu satu generasi lebih kok. Jadi ada orang yang di zaman Nuh mungkin sudah banyak yang mati juga ya. Dan tidak melihat air bah. Tapi ada juga orang yang hidup sampai melihat atau mengalami air bah. Tujuan utama dari Bahtera yang dibuat Nuh adalah pelestarian umat manusia dan seluruh makhluk hidup yang memiliki nafas hidup. Ya, ini adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada Nuh. Tuhan itu ingin melestarikan bumi ini. Kalau toh, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bayangkan, kalau toh akhirnya Tuhan menghabiskan bumi ini sampai tidak ada manusia, itu Tuhan boleh kok melakukannya. Semua mati, ya termasuk Nuh gitu ya, selesai. Terus kemudian diubahlah bumi ini menjadi langit dan bumi yang baru, selesai menjadi surga, bisa saja Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan masih mau mempertahankan bumi ini, supaya apa? Supaya kita masih bisa hidup. Kita ada, kita diciptakan, kita bisa menikmati anugerah Tuhan, supaya kita mengalami kebenaran dari Tuhan dan mengalami damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Tuhan memberikan Nuh seluruh instruksi yang dibutuhkan Nuh dalam membangun Bahtera, dan pekerjaan itu selesai. Ya, selesai,
Kemudian dia masuk bersama dengan istri dan ketiga anaknya dan ketiga mantunya. Nuh taat kepada Tuhan sepenuhnya dan kemudian hujan turun selama 40 hari, 40 malam dan Tuhan yang menutup pintu bahtera tersebut. Selama 120 tahun Nuh belajar taat, ya belajar setia kepada perintah Tuhan. Mungkin ada kalanya juga dia lelah ya di dalam berkomunikasi dengan keluarganya untuk membangun bahtera. Ini adalah pekerjaan yang sulit dan Nuh juga memberitakan Injil kepada orang-orang sezamannya dan tidak ada yang mendengarkan. Itu adalah harga yang harus dibayar Nuh karena Nuh itu suka akan kebenaran Tuhan. Tetapi kita ingat ya, ketika Nuh berjalan bersama dengan Allah, di situ Nuh mengalami kedamaian dari Tuhan sendiri. Nuh percaya dan hatinya itu mendapatkan ketegaran, bukan kegelisahan ya. Di dalam Yesaya 28 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya, siapa yang beriman sungguh-sungguh itu tidak akan gelisah hatinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah berbulan-bulan ya di atas air yang begitu limpah di bumi itu, Nuh bersama dengan 7 anggota keluarganya ada di dalam bahtera bersama dengan binatang, memelihara binatang di sana dengan anugerah Tuhan. Dan kurang lebih selama 10 bulan, akhirnya air di dalam bumi itu, di atas bumi itu mulai surut. Dan akhirnya Nuh mulai keluar dari bahtera tersebut. Pelan-pelan dia keluar dan melihat bahwa itu menjadi dunia yang baru. Ya, dan Nuh itu sebagai tuan atas seluruh dunia. Karena dia adalah kepala keluarga dari keluarganya sendiri dan di dunia itu hanya ada dirinya sendiri dan keluarganya. Tidak ada yang lain. Dan ketika dia menjejakkan kakinya di daratan itu, hal yang dipikirkan Nuh itu selalu adalah apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang baik untuk Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar terjadi dalam kehidupan Nuh. Waktu Nuh keluar bahtera, tidak ada catatan bahwa Tuhan itu memerintahkan Nuh, ayo dirikan mezbah, ayo persembahan kepadaku, ayo berterima kasih kepadaku. Tidak ada catatan Tuhan itu memerintahkan memberikan korban persembahan. Tetapi di dalam kepekaan rohani Nuh, ketika mengalami suatu penghakiman yang begitu besar dan dia diselamatkan oleh Tuhan sendiri dan keluarganya diselamatkan, Nuh kemudian mendirikan mezbah ya dengan batu-batu dia dirikan pelan-pelan, dia cari batu, dia juga cari kayu-kayu dan kemudian dia menyembelih korban, membakarnya untuk kemuliaan Tuhan. Nuh melakukannya. Ya, dia mengucap syukur ketika dia mengalami suatu hal yang begitu besar, begitu indah karya Tuhan atas dirinya. Ini adalah respons yang indah dan benar yang dari Nuh sendiri. Ini merupakan sesuatu yang muncul dari hati Nuh dan dia menghargai kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan itu apakah perintah Tuhan atau bukan? Ya, secara umum persembahan itu adalah perintah Tuhan kok. Bukan berarti Tuhan itu gila hormat, ya, bukan berarti Tuhan itu membutuhkan persembahan-persembahan kita, melainkan waktu Tuhan memberikan perintah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu adalah demi kebaikan kita sendiri, supaya kita punya kepekaan rasa syukur bahwa seluruh hidup kita ini sudah karena anugerah Tuhan. Maka dari itu ketika Nuh memberikan persembahan tanpa diperintah oleh Tuhan, yang sebenarnya adalah perintah Tuhan itu sendiri, maka Nuh melakukan hal yang tepat lagi, hal yang benar lagi sepanjang hidupnya. Ketika ada berkat Tuhan, Nuh mengucap syukur. Itu kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan kok. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 12 ayat 1 ya. Di situ Paulus mengatakan bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, aku mendorong kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah
ibadahmu yang sejati. Ya, para teolog kan membagi kitab Roma ke dalam dua bagian, pasal 1 sampai 11 bicara soal doktrin, ajaran, karya Kristus, pribadi Kristus, anugerah Tuhan, dan juga Roma 12 sampai yang ke-16 itu bicara bagaimana mempersembahkan hidup setelah kita menyadari anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Ini polanya, ya, ini prinsipnya. Ketika kita memberikan persembahan itu karena apa? Karena kita sadar Tuhan itu berbuat baik atas hidup kita sebagai respons ucapan syukur. Maka kita selalu ya melakukan persembahan khususnya di dalam konteks gereja itu setelah kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini menjadi pusat di dalam ibadah orang Kristen. Alkitab itu otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, maka sebenarnya ya, ini juga adalah pandangan Martin Luther, kehidupan orang Kristen itu seharusnya terpusat kepada firman Tuhan senantiasa. Semua itu mau mempersiapkan orang mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ya, baik dalam ibadah khususnya, kita menghadap Tuhan sendiri di rumah Tuhan sendiri. Fokus utama di dalam gereja itu adalah preaching the word of God. Maka waktu kita membuat semua urutan liturgi ibadah, semuanya itu adalah supaya orang itu bisa mempersiapkan diri, bisa siap hati mempelajari kebenaran firman Tuhan secara limpah. Ini ya, fokus hidup orang Kristen itu firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Kristen, apa yang dipikirkan, apa yang diputuskan seharusnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau menunjukkan firman Tuhan kepada setiap orang. Itulah suatu hal yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum memiliki firman Tuhan atau Alkitab. Apa yang berkat terbesar yang kita bisa berikan adalah firman Tuhan. Entah lewat kalimat-kalimat firman Tuhan maupun perbuatan dari kita sendiri. Ya, dan setelah kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan, barulah kita juga memberikan persembahan yang berdasarkan firman Tuhan sendiri sebagai perintah Tuhan untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nuh adalah orang yang beriman dan hatinya berkomitmen kepada Tuhan dan mempersembahkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia memberikan persembahan, dia adalah seorang tuan atas dunia yang baru dijatuhi hukuman air bah. Dan apa yang dilakukan pertama kali oleh Nuh, dia selalu melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang atas hidup Nuh dan keluarganya. Tuhan juga akan memberikan keturunan dan janji bahwa Tuhan akan tidak lagi memberikan air bah ya. Tuhan tidak mau lagi, Tuhan kasih pelangi kepada Nuh ya, supaya Nuh dan keluarganya bisa melihat bahwa janji Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi kepada bumi ini. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, siklus musim-musim di bumi itu tidak akan mengalami keparahan seperti di zaman Nuh yang hujan bisa sampai 40 hari 40 malam tidak berhenti, itu tidak akan pernah ada lagi. Itu janji Tuhan. Gak akan pernah air bah itu ada lagi dalam bumi ini. Tapi Tuhan bisa pakai air bah ini ya, virus corona ya, untuk bisa memberikan penghakiman atau teguran kepada kita semua. Tuhan bisa pakai yang berbeda. Tetapi untuk yang air bah pada waktu zaman Nuh ini tidak pernah lagi, itu sebagai wujud Tuhan itu mengasihi sekali manusia dan seluruh bumi ciptaannya. Kemudian Tuhan melihat Nuh ini adalah orang yang benar, tanpa cacat celah. Dia melakukan kebenaran Tuhan, dia senantiasa mencari perintah Tuhan. Dan waktu dia menjadi tuan atas seluruh bumi, dia menjadi kurang lebih menjadi raja ya kepada seluruh bumi dan keluarganya. Kemudian dia mulai bertani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu hal buruk yang dicatat dalam Alkitab tentang Nuh, yaitu tentang dosa pengendalian diri. Pada waktu dia membuat kebun anggur atau menemukan kebun anggur kelihatannya ya. Dia kemudian mengusahakan kebun anggur. Dia akhirnya mencicipi ya berkat Tuhan yang begitu limpah, makan anggur, minum anggur. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebaik-baiknya Nuh itu juga ada cacatnya.
yaitu dia mabuk di sana, tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Nah, ini adalah catatan yang diberikan Alkitab kepada kita semua bahwa orang yang takut akan Tuhan beratus-ratus tahun mengalami seluruh pergumulan yang begitu besar, orang yang berespons terhadap kasih karunia Tuhan begitu besar, pada akhir kehidupannya bisa juga mengalami suatu kelemahan. Nah, ini menunjukkan manusia itu berdosa ya. Yaitu apa? Yaitu pengendalian diri yang kurang dalam hidup Nuh. Padahal dia senantiasa mengendalikan diri dalam hidupnya ya. Dia membuat bahtera itu berarti tubuhnya sehat, harus sehat. Kalau sakit gimana? Kalau mau mati gimana? Ya, dia harus menjaga tubuh dengan baik, membangun bahtera begitu lama, terus memberitakan firman. Dia mengendalikan diri seumur hidupnya. Tetapi justru di akhir kehidupannya dia lengah. Ya, dia justru tidak bisa mengendalikan dirinya. Ini sama seperti Raja Salomo ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa mudanya dia minta hikmat luar biasa. Dia minta permohonan, yang penting saya bisa taat perintah Tuhan, menggembalakan Israel supaya Israel pun bisa kenal Tuhan. Tetapi di akhir kehidupannya dia menikmati seluruh ciptaan Tuhan, mirip kayak Nuh ya. Dia menjadi raja atas seluruh dunia. Dan kemudian dia menikmati seluruh ciptaan Tuhan, bahkan akhirnya dia punya banyak perempuan, ya 1000 perempuan. Dan hati perempuan-perempuan tersebut itu mencondongkan hati Salomo untuk menyembah berhala-berhala. Dari yang punya hikmat luar biasa, ya ada jatuhnya di akhir kehidupannya Salomo. Nuh juga sama, ya ditutup dengan sebuah cacat, celak, ya tidak sempurna seperti itu. Ya, dan pada waktu akhirnya Nuh itu mabok, ya tertidur, dan badannya juga mengalami panas ya secara tidak sadar, yang namanya manusia lagi ngantuk, lagi mabuk, tidak mengendalikan diri. Ya seperti kita tidur ya, kadang bisa posisinya bisa 360 derajat mungkin ya berputarnya. Ya Nuh juga sama, dia panas badannya, membuka semua bajunya dan telanjang di kebun anggur tersebut. Ketika pada akhirnya anaknya mencarinya, di mana papa saya? Ya, dan Ham itu melihat Nuh yang begitu telanjang. Ham ini menghina Nuh. Ya, menghina ayahnya sendiri, tidak menghormati orang tuanya sendiri yang sudah membimbing Sem, Ham, dan Yafet untuk taat kepada kebenaran, yang membimbing bagaimana Sem, Ham, dan Yafet harus punya kehidupan yang penuh ucapan syukur. Akhirnya melihat ayahnya tidak mengendalikan diri. Apa ayahku ini ya? Tidak ada teladan, telanjang seperti itu ya. Dan akhirnya Ham itu melakukan dosa kepada Nuh, ya tidak menghormati Nuh, menganggap Nuh itu rendah sekali. Dan akhirnya Ham melakukan dosa dan dipandang berdosa oleh Tuhan. Dan ketika tahu ya, ketika Nuh nantinya akan sadar, dan Nuh akan menghukum juga ya. Nuh menegur Ham bahwa keturunan Ham yaitu Kanaan, anak laki-laki yang termuda dari Ham itu akan dihukum oleh Tuhan menjadi budak yang paling bawah. Ya, ketika Ham itu melihat Nuh yang telanjang, Ham tidak berusaha untuk memperbaiki ya, tapi membiarkan saja. Apa sih ayahku ini ya? Ngajarin kebenaran, pengendalian diri sendirinya, tidak mengendalikan diri. Dan akhirnya kemudian ada 2 anaknya lagi ya, Sem dan Yafet itu melihat, wah langsung dia menghormati orang tua, jangan dibiarkan telanjang. Ya, ditutupi dengan kain, dengan jalan mundur mereka menutupi Nuh dengan kain, tetapi Ham itu tidak. Dan disinilah kita melihat bahwa di dalam satu keluarga yang baru, bangsa yang baru, tetap ada dosa, ya, tetap ada keturunan ular, ya, tetap ada orang yang melakukan dosa, yang meskipun sudah lihat kebenaran dari keluarganya sendiri, kalau namanya tidak mau percaya, tidak mau percaya. Kalau namanya mengeraskan hati, ya mengeraskan hati. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu cacat yang dialami oleh Nuh, karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Jika kita ingin mengakhiri hidup dengan baik, kita harus hati-hati dengan hidup kita ya. Bisa saja kita bisa jatuh ke dalam dosa dan celak, tetapi kita berharap supaya Tuhan menolong kita. Khususnya di dalam
pengendalian diri, ya, atau buah Roh Kudus, ya. Pengendalian diri, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Nuh kehidupannya tidak diakhiri dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun akhirnya Nuh juga terus berusaha melakukan kebenaran, tetapi sebenarnya hanya Yesus Kristus saja yang sempurna dan tanpa cacat celah dosa. Ya, mau melihat kesempurnaan manusia hanya kepada Yesus Kristus, ya, bukan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Dan seluruh Alkitab, ya, para reformator dan John Calvin sendiri mengatakan bahwa seluruh tulisan Alkitab ini sebenarnya bisa mengacu kepada Yesus Kristus. Ya, seluruh kisah, seluruh tulisan, bahkan kalimat atau kata pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kata ini kan diciptakan oleh Tuhan dan Yesus adalah firman hidup. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu semua bisa mengacu kepada Yesus Kristus. Kita bisa menemukan Yesus Kristus di dalam firman Tuhan. Yesus Kristus itu sempurna, tanpa cacat celah dan dosa di dalam seluruh kehidupannya. Kalau kita mau melihat kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, kita punya teladan yang menjadi pola dalam kehidupan kita. Kita bisa menghindari perbuatan seperti Ham, ya. Ketika melihat orang tua itu mengajarkan yang benar, tapi hidupnya sendiri nggak benar kok. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak melihat demikian. Orang tua saya berdosa, buruk betul, karena mereka manusia berdosa, tidak sempurna. Tapi saya punya teladan yang agung, yaitu gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Lihatlah Yesus Kristus, nggak usah lihat diri kok. Tidak usah bergantung pada manusia, bagaimana manusia berespon terhadap firman Tuhan, nggak perlu. Kita lihat Yesus Kristusnya dulu. Ya, kalau kita bisa melihat teladan yang baik di antara saudara-saudara seiman kita, itu anugerah Tuhan, itu pertolongan Tuhan, supaya kita bisa lebih maju lagi dalam hidup kita. Ya, kiranya kita sebagai pengikut Kristus, kita boleh menjadi orang yang melakukan kebenaran, sungguh-sungguh cintai kebenaran Alkitab. Ya, kita memang mencari kebenaran, dan jadilah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Itu mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita taat kepada kebenaran, kita bisa mulai juga mendorong orang-orang di sekitar kita, ayo lakukan kebenaran. Karena yang untung itu kamu sendiri kok. Kamu akan mendapat damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman dalam hidupmu kalau kamu lakukan kebenaran. Dan bukan saja itu, ketika kita mendorong orang untuk melakukan kebenaran, kita juga jangan halangi orang untuk lakukan kebenaran. Kalau dia lakukan kebenaran, ya udah, nggak masalah. Itu truth, itu perintah Tuhan. Nggak ada yang salah dengan itu. Justru kita dukung supaya orang itu damai sejahtera. Dan kita yang mendorong orang lain untuk mendapatkan kebenaran atau melakukan kebenaran, kita pun mendapatkan damai sejahtera. Bukankah itu tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa kita ada? Supaya kita melakukan kebenaran, dan kebenaran itu memberi dampak damai sejahtera. Bukankah ini adalah isi dari doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Datanglah kerajaanmu berarti bagaimana? Nyatakan kebenaran. Karena waktu menyatakan kebenaran, di situ ada shalom, ada damai sejahtera. Charles Spurgeon mengatakan suatu kalimat, jika Anda ingin kebenaran menyebar ke seluruh dunia, dia gambarkan Anda harus menyewa kereta ekspres untuk menariknya. Yang menarik kebenaran itu, supaya ke seluruh dunia. Tetapi jika Anda ingin kebohongan menyebar ke seluruh dunia, kebohongan itu akan terbang, seringan bulu, dan nafas itu akan membawanya. Maksudnya, Charles Spurgeon menggambarkan ini adalah, waktu kita menyatakan kebenaran itu perlu usaha yang keras. Bahkan perlu kereta ekspres yang menarik gitu ya. Kereta ekspres kan tenaganya luar biasa besar dan cepat juga. Kebenaran itu susah kok kita nyatakan kepada orang. Sudah kasih tahu kebenaran nih, ini ya ayat-ayat yang benar, kita selalu berfokus kepada Alkitab, orang masih keras hati gimana caranya? Tapi untuk menyatakan kepalsuan atau kebohongan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu terbang seperti bulu yang begitu ringan, dan nafas kita ini membawa kepalsuan itu lebih mudah. Maka memang tugas kita berat, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita adalah murid Kristus. Murid Kristus berarti memikul salib, membawa kebenaran itu ya yang begitu berat, dan menyangkal diri supaya melakukan hal yang benar.
dan kemudian mengikut Yesus yang adalah kebenaran yang hidup itu. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup kita, karena di dalam kebenaran ada timbul shalom, ada damai sejahtera, dan itulah kehendak Allah di bumi ini agar shalom itu ada bagi seluruh manusia. Kita menginginkan ada kedamaian, maka yang perlu kita lakukan adalah memperjuangkan kebenaran. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan bukan saja kami melakukan kebenaran, kami pun mengerti apa itu kebenaran yang sejati yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan dan juga di dalam Yesus Kristus. Ampuni di dalam kehidupan kami Tuhan, jikalau kami seringkali berbohong, seringkali melakukan hal-hal yang berdosa, yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membentuk kami, dan kami sadar Tuhan, pembentukan Tuhan itu banyak ketidakenakan yang terjadi, ketidaknyamanan kami alami, tapi kami juga mau Tuhan mengalami proses demikian, supaya kami pun bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan juga memberi dampak damai sejahtera di dalam bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.